Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita belajar bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan bagi kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita, yaitu dari Yohanes pasal yang ke-20, mulai ayat 19 sampai ayat 23 saudara. Adapun hal yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa Allah telah memberi kita kemenangan. Dia telah mengorbankan segalanya, Dia telah mati, tetapi Dia juga telah bangkit dan membuktikan bahwa Dia menang dan Dia memberi kita kemenangan. Apa yang paling Tuhan rindukan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan rindu terjadi dalam hidup kita melalui pengorbanannya, melalui kemenangan yang diberi bagi kita. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara, dengan harapan kita mengerti bagaimana dan apa yang harus kita alami dalam kita menjalani kehidupan kita. Yohanes pasal 20 mulai ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara dengan cara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif. Kita akan lihat apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya dan kemudian akan dijelaskan kepada saudara secara sistematis supaya saudara gampang untuk memahami. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, di mana setelah Yesus mati dan kemudian pada hari ketiga Dia bangkit dari antara kematian untuk menyatakan bahwa Dia menang melawan segala dosa. Dia menang
sehingga dosa-dosa kita dihapuskan, dosa-dosa kita disucikan, kita menang bersama dengan Tuhan. Dan waktu itu setelah dia bangkit, saudara, dia hadir di tengah murid-muridnya. Padahal waktu itu pintu-pintu tertutup karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dalam situasi ketakutan yang mereka alami, Yesus hadir di sana. Yesus menyatakan kemenangannya, dia menunjukkan tangannya, dia menunjukkan lambungnya untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia telah menang atas segala dosa. Dan ini menjadi perenungan bagi kita, saudara, bahwa hari ini dalam situasi apapun yang saudara alami, dalam kondisi apapun, mungkin saudara sedang ada dalam situasi yang sulit, ada dalam masalah yang besar, ada begitu banyak mungkin beban yang saudara tanggung. Tetapi hari ini Yesus membuktikan, dia hadir di tengah saudara dan dia mau membuktikan bahwa dia telah menang. Artinya, saudara, kalau dosa pun telah dikalahkan, maut pun telah dikalahkan, maka apapun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala beban saudara, segala masalah saudara, Allah sanggup tanggung. Dia tunjukkan bukti kemenangannya hari ini bagi kita, dan kita pun akan menang bersama dengan dia. Dan ketika dia hadir di tengah murid-muridnya, saudara, maka perkataan yang dia ucapkan di tengah mereka adalah, damai sejahtera bagimu. Bahkan ayat 21 dia ulang lagi, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, Yesus telah menang dan dia juga memberi kita kemenangan. Tidak ada yang sanggup menahan kemenangan yang Yesus raih, karena maut pun dikalahkan. Atas segala perkara Yesus berkuasa. Tuhan kita berkuasa. Dia menang atas segala masalah, saudara. Dia pun berkuasa. Dia menang dan akan memberi kita kemenangan, saudara. Dan apa yang dia rindukan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga dia mengorbankan segalanya untuk memberi kita kemenangan. Saudara, yang dia ucapkan adalah damai sejahtera bagimu. Kenapa dia rela mati di kayu salib? Untuk menanggung segala dosa, supaya manusia hidup dalam damai sejahtera, karena maut sudah dikalahkan. Demikian saya dan saudara, Tuhan rindu kita hidup dalam damai sejahtera, sehingga dia kalahkan maut, sehingga dia korbankan segalanya. Dan termasuk hari ini masalah dan persoalan saudara, Allah sanggup untuk menyelesaikan itu, supaya saya dan saudara mengalami damai sejahtera. Sampai 2 kali dia berkata, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Hari ini, saudara, Allah kita yang berkuasa itu rindu menyelesaikan segala masalah persoalan kita, rindu untuk menyatakan mujizatnya dalam segala masalah persoalan kita. Kalau masalah yang paling besar, yaitu masalah dosa, itu pun dia sudah tanggung di kayu salib. Dia rela mati untuk menanggung itu. Maka apapun masalah kita, Allah sanggup menanggung, dan dia pasti menang dan memberi kita kemenangan, karena dia rindu damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Apapun yang menjadi kondisi saudara saat ini, ketahuilah, Yesus hadir di tengah saudara. Dia menunjukkan kemenangan kepada saudara, karena dia rindu saudara mengalami damai sejahtera dalam hidup saudara. Adakah hari ini saudara merasa gundah oleh karena masalah, persoalan, beban hidup yang menindih saudara? Sadarilah bahwa Yesus hadir di dalam kehidupan saudara. Sadarilah bahwa dia berkuasa mengalahkan segala beban persoalan saudara. Dan ketahuilah bahwa dia rindu supaya saudara mengalami damai sejahtera. Apakah saudara rindu damai sejahtera Allah memenuhi hatimu hari ini? Dia datang untuk memberikan itu kepada saudara. Dia hadir untuk memberikan itu kepada saudara. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Biarkan damai sejahtera Allah memenuhi setiap hati kita, saudara. Seberapa berat, seberapa sulit, seberapa besar pun persoalan kita, Allah hadir. Dan dia tunjukkan tangannya yang berlubang untuk membuktikan bahwa dia menang. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang terlalu sulit bagi dia. Dia buktikan bahwa dia menang, dia beri kita kemenangan, dan dia beri damai sejahtera bagi kita. Biarlah hari ini, saudara, damai sejahtera Allah memenuhi hati saudara.
Apapun beban persoalan saudara, biarlah damainya memenuhi hatimu, karena dia hadir untuk memberikan damai itu. Dia hadir untuk mengalahkan segala persoalan saudara. Jalani hari ini, laksanakan segala aktivitas saudara, dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Sukacita damai Tuhan memenuhi hatimu dalam menjalani hari ini. Itu yang pertama saudara. Kemudian yang kedua, di ayat 21, Yesus berkata kepada murid-muridnya, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kenapa dia rela berkorban saudara? Kenapa dia rela mati? Dan dia membuktikan kemenangannya. Dia tanggung segala beban, dia tanggung segala masalah, dia tanggung segala beban dosa kita. Kenapa dia lakukan itu saudara? Yang pertama supaya kita dipenuhi oleh damai sejahtera, dan yang kedua supaya kita dipakai oleh Tuhan. Saya dan saudara yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, yang sudah dipanggil, dipilih, dia mau memakai kita saudara. Dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Dia mau mengutus kita untuk apa? Untuk tujuan penyelamatan. Artinya dia mau memakai kita jadi saksi. Kenapa dia memberi kita kemenangan? Kenapa dia lakukan mujizat dalam hidup saudara? Kenapa dia selamatkan saudara? Kenapa dia berkati usahamu? Kenapa dia berkati keluargamu? Kenapa dia pulihkan ekonomimu? Atau mujizat apapun yang sudah saudara alami dan sedang saudara alami dalam hidup saudara, tujuannya adalah supaya kita dipakai untuk maksudnya, untuk melaksanakan kehendaknya. Jadi ketika dia mati di kayu salib dan kemudian saudara diselamatkan, bukan akhirnya saudara berkata, terima kasih Tuhan aku sudah diselamatkan, puji Tuhan aku sangat bersyukur dan sebagainya, dan saudara tidak berbuat apa-apa. Dia menyelamatkan kita saudara. Dia rela berkorban, dia beri kemenangan bagi kita supaya kita dipakai olehnya, menjadi alatnya, supaya kita dipakai olehnya untuk menjadi alatnya Tuhan. Maukah saudara saat ini berkata kepada Tuhan, ya Tuhan ini aku, pakailah aku. Dia mau memakai saudara dalam dunia bisnis saudara. Tidak semua kita harus jadi pendeta saudara. Kalau semua jadi pendeta maka dunia ini akan repot. Jadi di mana saudara bisa dipakai? Tuhan bisa pakai saudara di dunia bisnis kalau saudara seorang pebisnis. Di sana Tuhan bisa pakai saudara untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi. Tuhan bisa pakai saudara di dunia kerja saudara, mungkin saudara sebagai pegawai. Di sana saudara menjadi saksinya Tuhan. Di tengah keluarga saudara, saudara menjadi saksinya Tuhan. Kita bisa dipakai oleh Tuhan di mana saja. Bahkan bukan hanya kita, mungkin hari ini engkau diberkati. Bahkan harta benda, materi, kekayaanmu pun bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya untuk memperluas kerajaannya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah engkau siap dipakai oleh Tuhan? Dan apakah engkau rela supaya berkat-berkat yang engkau terima bisa disisihkan sebagian untuk dipakai buat pengembangan pekerjaan Tuhan? Tuhan mau memakai kita saudara. Masalahnya apakah kita siap dipakai atau tidak? Dia telah menunjukkan kemenangan, dia telah menang atas maut, dan dia pun akan menyelesaikan segala masalah persoalan saudara, karena dia mau damai sejahtera memenuhi hidupmu, dan dia mau memakai saudara. Biarlah setiap kita berkata, ini aku Tuhan, pakai aku. Aku siap dipakai oleh Tuhan. Dalam segala kegiatan saudara sepanjang hari ini, serahkan hidup untuk saudara dipakai oleh Tuhan di sana. Lalu kemudian yang terakhir saudara, yang ketiga, ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan menyatakan, memberikan, menganugerahkan rohnya kepada muridnya saat dia hadir setelah dia menunjukkan kemenangannya. Dia berikan rohnya kepada muridnya. Supaya apa? Supaya mereka dipimpin oleh rohnya. Karena sebentar lagi dia akan naik ke sorga. Dia mau Roh Kudus memimpin murid-muridnya. Jadi kenapa kita dipilih, ditebus, dan kemudian diberi kemenangan? Kenapa dia lakukan mujizat, dia bekerja, dia hadir dalam hidup kita? Supaya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dia anugerahkan, dia karuniakan rohnya bagi kita saudara, supaya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hari ini jalani hidup saudara
di bawah pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang memimpin saudara, maka saudara akan hidup dalam kebenaran, maka saudara tidak akan melakukan dosa, maka saudara tidak akan berkompromi. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, karena Dia telah mati di kayu salib supaya saudara hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jalani hari saudara hari ini dalam pimpinan Roh Kudus, biarlah kehendaknya nyata dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Allah telah memberikan kemenangan, dan Dia hadir di tengah murid-muridnya, Dia hadir di tengah kehidupan kita. Murid-muridnya pada waktu itu adalah dalam suasana ketakutan, tapi Yesus hadir. Mungkin hari ini pun ada beban, masalah, persoalan, keberatan dalam hidup saudara, Yesus hadir. Dan saat Dia hadir bersama muridnya, Dia tunjukkan lubang paku itu di tangannya dan lambungnya untuk menyatakan bahwa aku menang atas maut. Hari ini pun saudara, Dia hadir di tengah kehidupan saudara, dan Dia akan menang dan berkuasa atas segala masalah persoalan saudara. Dan untuk apa Dia beri kemenangan bagi kita? Untuk apa Dia berkorban supaya kita menang? Yang pertama, supaya damai sejahtera Allah memenuhi hidup kita. Yang kedua, supaya kita diutus dan dipakai menjadi saksi dan terangnya. Yang ketiga, supaya kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudusnya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara di sepanjang hari ini. Tetap renungkan firman Tuhan, kerjakan aktivitas saudara berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari ambil komitmen itu saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga.
Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran.
Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara,
Mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kami Yesus, ku serukan sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, oh
Syukurku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur
hadapan tahta-Mu. Bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji Tuhan.